pH meter ini berfungsi kalau misalnya ada airnya, Sobat Caping. Jadi kalau misalnya tidak ada airnya, dia tidak akan membaca gitu. Jadi pH meter ini sebelum ditancapkan begini harus dikasih air dulu. Nah, terus ditunggu sekitar. Tonton terus dan jangan lupa like, share, and comment and subscribe. Ya, betul. Nah, oke, Sobat Caping. Jadi saya manggilnya teman-teman petani itu Sobat Caping. Gitu. Karena nama channel saya kan Anak Caping. Jadi bagi teman-teman yang sering mengikuti channel saya kasih nama Sobat Caping. Nah, oke, Sobat Caping, kali ini saya sedang tidak dinas, saya ada di rumah. Kebetulan hari ini secara kebetulan dari Mas David ya. Iya. Saya berkenalan dengan Mas Rian. Nah, jadi Mas Rian ini dari PT Agrimakmur Pertiwi, Benih Pertiwi. Benih Pertiwi ya Mas ya. Nah, ini kebetulan saat ini saya sedang berada di lahan sewaan saya. Ini baru saja saya nyewa lahan di sini. Ini masih ada cabenya, tetapi rencananya ini mau saya tanam jagung dengan sistem TOT. Nah, kebetulan saya mau tanam jagung manis dan juga benih yang akan saya gunakan adalah benih dari Pertiwi, yaitu saya mau mencoba 2 varietas. Ini ada Talenta dan juga eksotik. Nah, jadi kebetulan lahan saya ini 2 petak, Mas. Nah, sini sama di sana. Ini kita nanti akan tanam 2 jenis. Jadi yang di sini Talentanya. Anda tahu nanti yang di sini apa yang di sana Talentanya. Yang jelas 2 peta ini nanti ada 2 varietas. Nah, nanti akan kita bandingkan tentang fisiknya bagaimana, terus kemudian hasilnya bagaimana biar sama-sama tahu nanti, Mas. Jadi 2 macam yang kita coba. Nah, kebetulan sore hari ini saya tertarik dengan apa yang sudah dibawa oleh Mas Rian. Nah, jadi ini namanya pH meter. pH meter ya. Jadi selama ini memang saya belum pernah buat konten tentang pH meter, Mas. Nah, makanya saya ngajak Mas Rian ini untuk buat konten. Jadi intinya teman-teman semua Sobat Caping ya. Jadi dalam berusaha tani kita jangan hanya terfokus bagaimana caranya memelihara tanaman nih, Mas ya. Tapi yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana cara kita untuk merawat rumahnya dulu. Nah, jadi tanahnya dulu kita perbaiki. Nantinya kalau tanah sudah bagus, tentunya kan kita harapkan pertumbuhan tanamannya juga ikut bagus, kan gitu ya, Mas ya. Jadi sore hari ini kita akan buat konten tentang bagaimana caranya menggunakan pH meter ini. Ya, jadi sebentar lagi kita akan sama-sama melihat bagaimana caranya menggunakan pH meter dan apa fungsinya dari pH meter ini. Oke, Sobat Caping. Nah, jadi ini apa ya, tanah yang akan kita coba untuk melihat kadar pH-nya ya, Mas ya. Kadar pH-nya. Jadi tadi ini sudah kita siram karena kondisi lahannya ini kering, Mas. Ini berapa hari hujan tapi tidak begitu lebat. Jadi ini kering lagi. Ini tadi kita beri air dulu. Nah, ini fungsinya apa, Mas? Kok dikasih air gini, Mas? Ini karena kalau misalnya pH meter ini berfungsi kalau misalnya ada airnya, Sobat Caping. Jadi kalau misalnya tidak ada airnya, dia tidak akan membaca. Jadi pH meter ini sebelum ditancapkan begini harus dikasih air dulu. Nah, terus ditunggu sekitar ya 30 menit. Tapi kalau misalnya memang mau cepet ya 5 menitan aja cukup. Nah, itu nanti langsung ditancapkan gitu aja. Nanti kita bisa membaca pH-nya seperti apa gitu dari pH meter ini. Jadi intinya harus basah ya, Mas ya? Iya, harus basah dulu. Kalau misalnya kering nggak bisa baca dia. Nah, jadi harus dibasahi dulu. Nah, terus ini macam-macam sebenarnya pH meter itu. Ada yang saya pakai ini yang digital, ini bisa didapatkan banyak ya di internet atau di Shopee gitu banyak. Ada yang cuma ditancapkan gini nggak pakai baterai. Nah, kalau yang ini pakai baterai 9 volt. Baterainya gitu. kayak gini. Ini 9 volt. Pakai baterai, Mas ya? Ya, pakai baterai. Oke. Ini pakai baterai. Kemudian cara penggunaannya sendiri, Mas? Nah, penggunaannya sendiri itu mudah. Nah, jadi kalau misalnya yang saya pakai ini bisa pakai 2 versi. Antara kita pakai pH-nya atau kita bisa ngecek suhu dan kelembapan tanahnya. Nah, ini. Jadi ada 2 fungsi itu alat itu ya, Mas? Nah, yang pertama ini untuk ukur pH-nya. Iya. Nah, ini untuk ukur pH-nya. Nah, nanti kita tancapkan, kita tahu bagaimana kondisi pH tanah. Kalau misalnya kita
sudah tahu pH-nya, kita sudah tahu tindakan berikutnya. Kalau andaikan pH-nya sudah di bawah 6, sudah 5,5 ke bawah, itu tanahnya sudah asam. Waktunya kita beri dolomit. Nah, umumnya kalau misalnya dolomit ini 1 ton per hektar ya Pak? Kalau Iya. 1 ton per hektar kalau misalnya dolomit. Terus untuk pH yang bagus untuk tanah itu Mas, itu standarnya berapa Mas? 6 paling tidak itu 6. Kalau sudah 6,57 itu 6,5 sampai 7 itu optimal. Oh, sudah pas ya. Iya. Jadi kalau di bawahnya 6 masih perlu diberikan dolomit ya. Dolomit, benar. Oke, coba sekarang anunya. penggunaannya ini ya. Kita tancapkan. Set. Jadi hanya ditancapkan gitu Ya. saja Mas ya. Tancapkan tegak lurus, kita tunggu beberapa detik, biasanya sekitar 1 menitan itu sudah keluar hasilnya. pH-nya di sini 6. Nah, ini nanti kita tunggu lagi. Ini nanti lama-lama kalau misalkan pH-nya memang kurang bagus, ini angkanya turun nih Mas ya. Ya, biasanya kalau ditunggu 1 menit dulu, jangan terlalu cepat-cepat. Soalnya kan ini tergantung kedalaman tanahnya. Bisa jadi kedalaman tanahnya yang atas ini bagus. Nah, ini kan 7. Iya. Nah, kalau misalnya kita masuk ini turun pH-nya. Nanti turun. Iya. Nah, belum tentu kalau misalnya tanah yang atasnya bagus, yang bawahnya bagus. Bisa jadi yang atas bagus 6,57 tapi bawahnya ternyata 4 gitu. Kan kalau gitu itu kita nggak tahu. Taunya biasanya tiba-tiba tanamannya jelek. Wah, ini rezekinya kurang tapi padahal ternyata dilihat dari pH-nya. Iya, betul. Nah, ini juga bisa diganti modenya. Ini kan pH-nya. Iya. Bisa kita ganti. Nah, ini dilihat dari sininya. Bisa diganti di sininya. Ceklek-ceklek gitu. Iya. Nah, ini untuk kelembapannya. Kalau misalnya di sini kelembapannya di bawah normal atau normal di sini. Normal. Oh, ini untuk melihat kelembabannya ya? Ya, di sini ada kelembapannya, ini suhunya. Kalau misalnya yang ungu ini sensor cahaya matahari. Kalau misalnya di sini low berarti cahaya mataharinya rendah. Kenapa? Di sini soalnya ternaungi. Iya. Ya, ada naungannya. Nanti bisa Ya, karena sekarang sudah sore hari, Ya, jadi sudah mataharinya sudah ke barat. Itu ada pepohonan juga, jadi terhalang. ternaungi dia. Jadi kalau siang itu pas ya Mas ya? Ya. Sensornya itu akan terbaca ya? Ya, dari sininya yang ungu ini. Iya, Nah, setelah dipakai kita harus bersihkan dulu ini. Misalnya kita bersihkan. Biar pembacaannya akurat lagi. Setiap kali selesai menggunakan harus dibersihkan Mas ya? Bersihkan dulu. Terus kita cek lagi. Coba tancapkan di yang lain. Ini misalnya di sini. Iya. Kita tunggu lagi. Nah, ini turun kan? Turun. Nah, jadi belum tentu kalau misalnya satu tanah ini pH-nya sama. Bisa jadi di sini pH-nya 5,5 sampai 6, yang di sini belum tentu pH-nya sama. Bisa jadi 4, bisa jadi Oleh karena itu biasanya bacaan ini harus ditentukan. Misalnya satu bedeng ini dibaca di sini ada 5,5, ada 6, ada 5, ada 4, ada 5,5 lagi. Nah, itu nanti setiap bacaan ini nanti di rata-rata akhirnya kita dapat pH-nya berapa. Di rata-rata ya. Dari situ Sobat Caping bakalan tahu apakah tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan. Kalau andaikan memang pH-nya sudah 5,5 ke bawah, itu waktunya dikasih dolomit. Dolomitnya nanti disebar, dikasih air. Iya. Jadi cara penggunaannya sederhana ya, simpel ya Mas ya. Iya. Ini alat yang sederhana bisa menyelamatkan lahan luasan berhektar-hektar. Betul. Jadi nggak seberapa lah ini. Iya. Alatnya sederhana tapi manfaatnya besar. Iya, Mas. betul. Seperti itu ya Sobat Caping ya, cara penggunaan pH meter ini sangat mudah sekali. Dan juga alatnya ini kan bisa dibeli di toko online. Toko online ya. Banyak. Jadi tidak sulit untuk mendapatkannya Mas ya. pH meter ya. Pokoknya Sobat Caping cari yang pH meter, biasanya harganya ada yang 60, ada yang 120-an. Ini yang saya beli yang 120-an yang digital. Oh iya. Jadi masih cukup terjangkau lah harganya. Terjangkau lah, nggak terlalu mahal gitu. Siapapun bisa beli lah. Iya betul. Jadi oke, makasih ya Mas Rian tentang informasinya. Ini juga bagi sobat-sobat caping semuanya yang saat ini sedang berusaha tani. Mudah-mudahan informasi kita yang sedikit ini bisa membantu sobat caping semuanya dalam berusaha tani. Nantinya insya Allah kegiatan saya ini akan terus saya upload Mas. Siap. Budidaya jagung saya ini insya Allah akan saya upload. Jadi ini juga sebagai
pembuktian Mas, bahwa penyuluh itu jangan hanya teori saja yang Teori, disampaikan ke petani, Iya. tapi yang paling penting adalah kita juga harus bisa praktik, Iya, siap. kan gitu. Iya. Jadi kita ngasih tahu orang, nah kalau kita belum nyoba sendiri kan, Iya, kurang mengena Pak iya, jadinya. nanti ditertawai sama petani. Belum pernah nyoba kok. Iya itu, cuma bisanya ngomong tok. Nah makanya ini juga penting bagi penyuluh itu untuk berusaha tani juga, biar bisa mengalami juga apa yang petani alami Mas, termasuk cara budidayanya. Yang lebih penting nanti pengalaman di harganya Mas. Siap. Jadi kalau petani itu saat ini sedang mengalami harga yang fluktuatif, tentunya penyuluh kalau bisa berusaha tani kayak gini juga tentunya tahu permasalahan di bawah itu seperti apa. Oke, terima kasih Mas Rian. Mudah-mudahan nanti bisa disambung lain waktu ya. Siap. Yang jelas nanti insya Allah akan saya update terus lah perkembangan dari kegiatan budidaya jagung manis saya ini.